Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Rio Nugraha Putra. Di channel ini kita akan membahas semua hal yang berkaitan dengan berjualan online di Amazon US. Nah, di video kali ini saya akan bahas satu hal yang penting banget yang namanya review. Bagaimana caranya kita mendapatkan review di tahun 2022 ini di Amazon? Gimana caranya kita sebagai seller baru bisa mendapatkan review pertama kita? Oke, buat teman-teman sebelum saya mulai masuk ke materinya, saya mau bertanya dulu. Buat teman-teman ada nggak yang mau beli produk di marketplace, baik itu Tokopedia ataupun Shopee, tanpa adanya review satupun? Pasti teman-teman nggak mau kan? Nggak ada orang yang mau membeli produk yang nggak ada reviewnya. Nggak mau ada orang yang mau coba-coba, oh gue beli produk ini nih, bagus atau enggaknya kita nggak tahu. Review itu adalah salah satu hal yang terpenting yang menjadi pertimbangan customer, baik saya maupun Anda, dalam menentukan kita jadi beli nggak nih produk ini. Mau gambarnya sebagus apa, mau judulnya mau sebagus apa, kalau nggak ada reviewnya itu nggak ada yang namanya social proof. Nggak ada yang namanya bukti bahwa memang produk itu sesuai dengan yang kita klaim gitu. Misalnya produk ini bagus nih, bisa membersihkan daki misalnya, sabun ini sangat ampuh membersihkan daki. Tapi kalau nggak ada reviewnya kita nggak percaya gitu. Begitu kita melihat banyak yang ngasih review bintang 5, kita lihat reviewnya, oh oh bagus. Oh saya udah coba, ternyata dakinya hilang, itu yang buat kita berani untuk beli produk itu. Jadi review itu nggak main-main, review itu sangat-sangat penting untuk kita berjualan online. Nah, saya akan bahas di tahun 2022 ini bagaimana Amazon ada satu update yang sangat menguntungkan kita sebagai penjual baru untuk mendapatkan review. Apa namanya? Yaitu Find Reviewer Program. Kita akan bahas, nanti kita langsung ke komputer ya. Sebelum kita ke komputer ada intermezzo sedikit. Jadi uh, reviewer di Indonesia itu atau pembeli online di Indonesia itu sama di US itu beda kalau ngasih review ya. Sedikit cerita, kalau di Indonesia itu ada orang yang bisa sampai nulis, oh saya kasih bintang 3 dulu karena saya belum coba produknya, nanti kalau saya udah coba saya tambahin bintangnya jadi bintang 5. Atau produknya nyampe, oh produk nyampe, pengiriman cepat, dikasih bintang 5. Sedangkan yang kita butuhkan bintang 5 itu bukan dari pengiriman, bukan dari paketnya bagus, tapi harusnya logikanya kalau kita review harus review produk itu bagus nggak, berfungsi nggak, sesuai deskripsi nggak, beratnya sesuai nggak, volumenya sesuai nggak, lalu berbagai macam hal yang berkaitan dengan produk, bukan dengan pengiriman ataupun packagingnya. Oke, jadi buat teman-teman, kedepannya saya harap penonton channel ini bisa lebih smart lagi untuk ngasih review. Kalau ngasih review bukan karena packingnya cepat datang, paket kita cepat datang, tapi karena produknya. Di US itu orang reviewer selalu objektif. Jadi teman-teman, saya pribadi kalau saya mau membeli satu barang, terutama elektronik ya, saya selalu baca dulu review. Dan reviewnya itu jarang dari Tokopedia atau Shopee. Saya selalu lebih melihat ke Amazon kalau produknya ada di Amazon ya. Saya selalu lihat reviewnya karena orang Amerika itu selalu review, mereka honest review, lalu reviewnya itu logik dan apa adanya gitu. Kalau memang barangnya bagus, mereka bilang bagus, barangnya jelek, mereka bilang jelek gitu. Jadi benar-benar bisa dipercaya reviewnya. Oke, biar nggak kelamaan, kita langsung aja ke komputer. Oke, jadi sedikit warning buat teman-teman yang mau mulai berjualan di Amazon, pastikan teman-teman baca dulu community guideline supaya teman-teman bisa tahu apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Karena bikin seperti yang teman-teman banyak tahu, bikin ID di Amazon itu tidak semudah bikin Amazon di Tokopedia atau Shopee. Jadi kalau teman-teman udah dapat ID untuk berjualan di Amazon, jaga itu sebaik-baiknya, jangan sampai melanggar yang akhirnya bisa di-ban atau teman-teman nggak boleh jualan lagi di Amazon. Sekali teman-teman di-ban atau nggak boleh berjualan di Amazon itu akan repot banget. Teman-teman biasanya di-blok IP-nya ataupun identitas yang teman-teman punya itu nggak bisa digunakan lagi untuk registrasi ulang. Nah, tentang community guidelines ini berkaitan dengan review, saya mau highlight beberapa hal.
Yang pertama, teman-teman tidak diizinkan untuk meminta review dari teman, dari kenalan, dari pegawai, teman bisnis, maupun kompetitor. Jadi waktu itu ada cerita, adik kakak itu berjualan di Amazon, dan si adiknya minta kakaknya untuk beli dong produk gua, nanti lu kasih review ya. Mungkin sama seperti yang banyak seller di Indonesia lakukan. Nah, hal itu melanggar community guidelines yang akhirnya mereka berdua itu di-ban dan mereka nggak bisa lagi berjualan di Amazon. Mereka coba pakai ID ibunya pun nggak bisa karena IP tempat di mana rumah mereka tinggal itu udah diblok sama Amazon, mereka nggak bisa lagi jualan. Jadi pastikan teman-teman patuhi community guidelines ini. Lalu berkaitan dengan review juga, yang saya mau tekankan di sini tidak boleh minta review dari dengan memberikan kompensasi, misalnya kamu beli dong review produk gua, nanti gua reimburse uangnya, misalnya harganya $10, lu beli, lu review, nanti begitu gua dapat bintang 5, gua balikin duitnya. Nah, kalau Amazon mendetek chat kalian seperti itu, biasanya lewat message antar seller dan buyer, itu akan di-blok. Jadi teman-teman nggak boleh ngasih kompensasi untuk review. Free product, discount, reimburse. Jadi di sini dibilang don't try to manipulate. Jadi jangan coba memanipulasi review di Amazon. Nah, beruntungnya buat teman-teman seller baru di tahun 2022 ini ada satu program yang namanya Find Reviewer Program. Jadi ini resmi dari Amazon. Teman-teman bisa ikut program ini. Apa sih Find Reviewer Program ini? Jadi Amazon akan invite reviewer untuk coba produk kita. Jadi teman-teman akan diminta mengalokasikan terserah maksimal sampai 30 produk yang kita berikan secara gratis ke customer untuk customer coba dan customer akan review. Biasanya customer yang dipilih itu adalah customer-customer yang sudah dipercaya oleh Amazon. Jadi trusted reviewer ya. Bukan reviewer sembarangan. Jadi biasanya dia akan honest review. Kalau misalnya produk teman-teman jelek, dia akan bilang jelek. Teman-teman produknya bagus, akan dibilang bagus. Jadi pastikan teman-teman pilih produk yang memang berkualitas. Jangan asal-asalan, asal marginnya atau keuntungannya dapat, teman-teman lempar ke Amazon, nggak akan berhasil. Jadi seperti itu kurang lebih tentang Amazon Find. Jadi ini resmi, kalian bisa mendapatkan sampai 30 review. Nah, hanya saja ada beberapa persyaratan sebelum kalian berpartisipasi di program Find ini. Yang pertama, teman-teman harus berjualan sebagai profesional. Artinya akun kalian nggak bisa akun yang free. Harus akun yang berbayar. Oke, teman-teman juga diwajibkan untuk punya brand yang terdaftar di Amazon Brand Registry. Artinya teman-teman harus punya brand yang sudah di trademark. Yang artinya produk teman-teman sudah terdaftar di USPTO atau Patent Office yang ada di US. Gimana caranya saya akan bahas di video yang terpisah untuk mendaftarkan brand teman-teman di US. Lalu yang berikutnya, teman-teman harus sebagai pemilik brandnya, lalu teman-teman harus bergabung di program FBA, Fulfillment by Amazon. Jadi produknya di-manage oleh Amazon. Oke, ada biayanya $200. Gimana cara daftarnya? Kebetulan hari ini saya juga mau mendaftarkan produk baru saya di Amazon Find. Jadi teman-teman harus ambil ASIN. Yang pertama, ASIN itu adalah produk identifier atau kode produk yang dikasih oleh Amazon seperti ini. Jadi kalau produk teman-teman udah terjual, kalau kalian mau ikutan Find program ini, yang pasti kalian harus udah punya dulu listing. Bentar, di sini dijelasin.
Jadi inventory-nya harus sudah ready ya di Amazon. Dan juga harus sudah punya image dan description. Jadi di saat teman-teman sudah punya inventory, teman-teman sudah punya image, punya deskripsi, Amazon akan kasih satu ID yang namanya ini, ASIN. Nah, teman-teman tinggal copy paste aja ini ke halaman tadi. Kalian masuk ke advertising, di Seller Central Amazon masuk ke advertising, lalu klik find, lalu di sini masukkan ASIN-nya teman-teman. Oke, jadi saya udah dapetin ASIN-nya untuk produk saya, tinggal klik begin enrollment. Oke. Nah, di sini ditanya berapa unit yang teman-teman mau enroll. Maksudnya berapa unit yang teman-teman sedia untuk kasih ke customer untuk nantinya dicoba dan mereview produk kalian. Saya ingin sebanyak-banyaknya ya untuk direview, jadi saya isi 30. Lalu tinggal klik enroll di sini ya. Sebentar. Teman-teman tinggal klik enroll di sini. Confirm ada biaya $200 bla bla bla. Teman-teman kalau oke tinggal checklist lalu klik enroll. Oke, kalau setelah kalian teman-teman klik enroll bakal ada tulisan gini, success. Your enrollment has been submitted. Jadi tinggal tunggu aja, nanti di sini kalian bisa lihat ada berapa review yang teman-teman dapat. Jadi bisa dipantau, tinggal masuk lagi ke page ini, advertising, klik find, lalu lihat berapa review. Jadi di sini ada kita kasih 30 dan berapa yang sudah diberikan ke customer. Bisa dilihat di sini ya. Oke, sekian semoga membantu. Nah, nantinya kalau misalkan produk teman-teman udah di-review itu seperti apa sih? Ini ada contohnya. Nanti kalau kalian dapat review dari program ini, maka di samping nama reviewernya akan ada teks seperti ini, Find Voice. Yang artinya review ini didapatkan dari program Find tersebut. Oke, seperti ini, Find Voice, Find Voice. Kalau ini bukan dari Find Voice ya. Ini bukan dari program, tapi memang benar-benar customer yang beli, makanya ada tulisannya Verified Purchase. Semoga membantu. Jadi saat ini Amazon memang membuka peluang besar untuk new seller bisa compete dan juga bisa jumpstart penjualan kita di Amazon. Review itu merupakan salah satu hal yang cukup sulit buat saya. Waktu awal-awal saya di tahun 2018 belum ada program Find ini ya. Jadi banyak hal yang harus saya lakukan, ini itu untuk mendapatkan review pertama. Kalau sekarang untuk seller baru, untuk mendapatkan review pertama udah ada programnya disediakan resmi dari Amazon, jadi nggak perlu takut untuk ID-nya nanti ke-ban atau gimana. Oke. Nah, penutup, sebelum saya mengakhiri video ini, banyak banget yang nanya telat nggak sih untuk berjualan di tahun 2022? Jawabannya, produk baru itu selalu di-develop. Jadi teman-teman jangan khawatir, seller baru selalu bermunculan karena produk baru pun juga selalu bermunculan. Kalau teman-teman tahu air fryer, emang beberapa tahun lalu ada air fryer. Jadi itu termasuk salah satu produk yang terus develop, kehidupan terus berkembang, teknologi terus berkembang, yakinlah akan ada selalu produk baru yang bisa kalian jual. Jadi akhir kata, tahun 2022 ini adalah tahun yang exciting untuk kalian new seller bisa coba untuk berjualan di Amazon. Nah, gimana? Di tahun 2022 ini jadi menjadi tahun yang sangat-sangat exciting buat teman-teman bisa memulai berjualan di Amazon. Karena Amazon selalu mengupdate sistemnya yang menguntungkan baik kita sebagai customer maupun sebagai seller. Jadi buat teman-teman yang mau launching produknya sekarang lebih mudah lagi untuk bisa mendapatkan review pertama kalian. Buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut bisa cek ke link di bawah ini ya. Bisa cek ke website saya www.superamazonseller.com. Thank you buat semuanya. Mungkin di video berikutnya saya akan bahas atau di video-video berikutnya saya akan bahas bagaimana caranya teman-teman bisa mendaftarkan brand atau merek teman-teman sekalian di US. Gimana caranya supaya brand kalian terdaftar di patent office yang ada di US.
Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau teman-teman terbantu boleh klik like, subscribe, dan share video ini. Bye-bye.